Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa Universitas Cyber Asia, khususnya Prodi Manajemen? Senang sekali saya Joko Suharyanto bisa ketemu kembali dalam mata kuliah Etika Bisnis. Baik teman-teman, kita mulai saja. Kita akan membahas tentang pengertian etika bisnis. Jadi teman-teman, etika bisnis itu sering dikonotasikan dengan istilah tata krama, sopan santun, pedoman moral, dan norma susila. Etika membahas nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia baik sebagai individu atau kelompok dan institusi di dalam masyarakat. Sedangkan norma merupakan aturan atau konvensi yang diberlakukan di masyarakat baik secara tersurat atau tersirat. Dan itu biasanya bersifat informal dan tradisional. Nah, selanjutnya tujuan etika. Jadi etika itu sendiri mempunyai tujuan yaitu agar dapat tercipta hubungan yang harmonis, serasi dan saling menguntungkan di antara kelompok manusia sebagai individu atau kelompok dan atau institusi. Karena acuan etika dalam kehidupan sendiri selalu mengacu kepada norma, moralitas sosial, peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Nah, teman-teman, selanjutnya etika itu sendiri kita bisa kelompokkan menjadi 5. Yang pertama, etika deskriptif, normatif, etika deontologi, dan etika teologi, serta etika relativisme. Baik, kita bahas yang pertama yaitu etika deskriptif. Etika deskriptif yaitu di mana objek yang dinilai adalah sikap dan perilaku yang sifatnya membudaya. Jadi sifat dan perilaku yang sikapnya budaya artinya ini ada di komunitas tertentu, di daerah tertentu nih. Dan itu sudah menjadi budaya dari masyarakat tersebut. Yang kedua yaitu etika normatif, di mana objek yang dinilai adalah sikap dan perilaku harus sesuai dengan norma dan moralitas berdasarkan acuan umum. Yang ketiga, etika deontologi adalah etika yang didorong dengan suatu kewajiban untuk berbuat baik. Yang keempat, etika teleologi, yaitu etika ini diatur dari tujuan yang dicapai oleh pelaku kegiatan. Aktivitas akan dinilai baik jika tujuannya baik, artinya sesuatu yang akan dicapai adalah sesuatu yang baik dan mempunyai akibat yang baik. Baik ditinjau dari kepentingan pihak yang terkait maupun dilihat dari kepentingan semua pihak. Misalnya nih, tindakan seseorang anak yang mencuri demi membayar pengobatan ibunya yang sakit. Nah, di sini akan kita nilai bahwa secara moral sebagai tindakan baik, terlepas dari kenyataan bahwa secara legal ia bisa dihukum. Sebaliknya, kalau tindakan itu bertujuan jahat, maka tindakan itu pun dinilai jahat. Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa etika teleologi lebih situasional. Karena tujuan dan akibat suatu tindakan bisa sangat tergantung pada situasi khusus tertentu. Nah, karena kondisi ini maka dalam etika teleologi itu dibagi menjadi 2 aliran. Yang pertama, egoisme, yaitu etika yang baik menurut pelaku saja, sedangkan bagi yang lain mungkin dinilai tidak baik. Jadi memang di sini egoisme. Jadi itu menurut individu tersebut gitu. Jika memang menurut dia baik, belum tentu juga belum menurut orang lain itu baik. Nah, yang kedua yaitu utilitarianisme, yaitu etika yang baik bagi semua pihak. Artinya semua pihak baik yang terkait langsung maupun tidak langsung akan menerima pengaruh yang baik. Nah, yang kelima dari pengelompokan etika yaitu etika relativisme. Etika ini tidak berlaku secara global tetapi sesuai dengan adat istiadat lokal, regional, konvensi, dan lain-lain. Jelasnya etika ini hanya berlaku bagi kelompok yang parsial saja. Nah, selanjutnya kita tadi sudah membahas tentang etika itu seperti apa. Nah, sekarang kita memasuki inti dari pertemuan sesi pertama kita yaitu etika bisnis. Nah, jadi teman-teman, etika bisnis adalah pengetahuan tentang tata cara ideal dalam pengaturan dan pengelolaan yang antara lain norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan berlaku secara ekonomi dan sosial. Pertimbangan yang diambil pelaku bisnis dalam mencapai tujuan adalah dengan memperhatikan terhadap kepentingan dan fenomena sosial dan budaya masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang sejarah etika bisnis. Jadi sejarah etika bisnis ini mulanya kegiatan bisnis di negara-negara Eropa merupakan kegiatan yang bernilai moral dan serta tunduk pada hukum agama seperti tertuang dalam sejarah gereja. Misalnya dalam hal
membungakan uang telah ditentang oleh para kapitalis dan merupakan perbuatan yang dilarang. Sehingga kaum moralis atau agamawan meminta kaum kapitalis agar mau menanggung resiko usaha dengan membentuk partnership atau perkongsian di sini. Nah, selanjutnya, pada akhirnya pembelakuan bunga pinjaman diperbolehkan apabila dapat meningkatkan return on investment dan alokasi peminjaman uang dapat dipergunakan untuk mengembangkan atau menumbuhkan sumber daya ekonomi. Dalam mengelola perusahaan yang harus diperhatikan oleh para manajer antara lain, yang pertama, meningkatkan produktivitas perusahaan, yang kedua, memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal, yang ketiga, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, yang keempat, menciptakan kondisi kerja yang memadai sehingga dengan tenaga kerja sehat dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, di sini teman-teman ada 4 hal yang harus diperhatikan oleh para manajer untuk dalam pengelolaan perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu upaya pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis perlu diupayakan dengan mencari informasi sebanyak mungkin mengenai pasar, produksi, konsumen, strategi pesaing. Hasil yang diperoleh dari informasi tersebut di atas dapat dipergunakan oleh CEO atau top management dalam menyusun strategi perusahaan sehingga dapat menembus pasar atau memperkuat posisi perusahaan terhadap pesaing. Dengan demikian, pihak perusahaan itu dapat memperoleh keuntungan bisnis. Jadi keuntungan bisnis itu sendiri bisa kita lihat di sini adalah yang pertama, keuntungan finansial. Perusahaan akan memperoleh laba. Yang kedua, keuntungan non finansial, tercapainya tingkat kepuasan kerja karyawan. Jadi keuntungan keuntungan gitu bukan hanya dalam bentuk keuangan gitu. Jadi non finansial juga apabila karyawan itu puas dengan kondisi tempat kerja gitu ya, itu akan meningkatkan produktivitasnya. Produktivitas meningkat, otomatis itu akan berdampak terhadap hasil produksinya gitu. Hasil produksi meningkat, otomatis itu dengan sendirinya akan berdampak juga terhadap peningkatan bisnis gitu ya, peningkatan bisnis dari perusahaan tempat dia bekerja. Yang ketiga, dari finansial, non finansial. Yang ketiga, keuntungan sosial. Keuntungan sosial dengan diperolehnya tingkat kepercayaan dari masyarakat khususnya stakeholder. Sebaliknya, jika terjadi kerugian dalam berbisnis merupakan pelajaran dan pengalaman berharga dalam kita menjalankan bisnis. Oke, selanjutnya klasifikasi lembaga bisnis. Prinsip etika bisnis menurut Sonny Carap pada tahun 1958 ada 5 prinsip etika bisnis yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan praktik bisnis. Yaitu yang pertama prinsip otonomi, kedua prinsip kejujuran, ketiga prinsip keadilan, keempat prinsip menguntungkan, saling menguntungkan, dan yang kelima, prinsip integritas moral. Bisnis sesungguhnya merupakan suatu profesi di masa depan. Untuk ini diperlukan tenaga yang profesional dalam menjalankan kegiatan bisnis. Adapun tenaga profesional yang dimaksud adalah memenuhi persyaratan bagaimana yang telah ditetapkan sebagai berikut. Jadi persyaratan gitu ya apabila seseorang itu bisa dikatakan profesional, itu yang pertama memiliki keahlian, kompetensi atau kemahiran di bidangnya. Yang kedua, memiliki keterampilan tingkat tinggi atau khusus dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Yang ketiga, mempunyai komitmen moral yang tinggi dan serius antara lain kejujuran, kerjasama, kasih sayang, kemurahan hati, tanggung jawab, loyalitas, disiplin, integritas pribadi, integritas moral, serta pemberlakuan yang manusiawi. Pasti tentang klasifikasi lembaga bisnis yang dijadikan tolak ukur perusahaan dikatakan berkembang secara signifikan itu apabila yang pertama, volume penjualan meningkat yang diiringi dengan meningkatnya keuntungan. Kedua, tingkat loyalitas karyawan meningkat dan diiringi dengan menurunnya keluar masuknya karyawan atau turnover karyawan itu kecil. Yang ketiga, produktivitas karyawan meningkat karena didukung dengan meningkatnya tingkat kepuasan kerja karyawan. Nah, teman-teman, itu tadi mata kuliah kita di sesi pertama, materi kita sudah kita bahas. Nanti di forum Zoom kita bisa diskusi tentang studi kasus menyangkut etika bisnis. Selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi kita di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih.